Subuh pertama Ramadan selalu datang dengan suasana yang berbeda. Langit masih gelap, udara dingin, dan kampung terasa lebih sunyi dari biasanya. Alarm ponsel berbunyi lama sebelum akhirnya dimatikan. Raka duduk di tepi kasur, matanya setengah terpejam. Ada rasa malas, ada rasa berat, tapi ia tetap bangkit. Di dapur, ibunya sudah menyiapkan sahur. Tidak banyak bicara, hanya suara sendok dan piring. Raka makan perlahan, tangannya bergerak, tapi pikirannya kosong. Tak ada doa yang benar ia ucapkan. Tak ada niat yang ia sadari sepenuh hati. Dalam benaknya, hanya satu kalimat. Hari ini puasa. Ibunya menatap Raka cukup lama, seolah ingin memastikan sesuatu yang lebih dalam. Raka, katanya pelan. Kamu sudah niat? Raka mengangguk cepat. Iya, Bu. Namun setelah itu, dadanya terasa sesak. Ia sadar, ia menjawab otomatis. Bukan karena yakin, tapi karena terbiasa. Ibunya tidak menegur, ia hanya berkata lirih. Puasa itu bukan soal kuat menahan lapar, nak, tapi soal siapa yang kamu niatkan. Raka terdiam. Beberapa menit kemudian, azan subuh berkumandang. Raka berangkat ke masjid bersama ibunya. Di masjid kecil itu, Pak Hasan, imam kampung, memimpin salat. Suaranya tenang, pelan, dan dalam. Selesai salat, Pak Hasan tidak langsung berdiri. Ia duduk sejenak dan membaca satu ayat dengan suara yang sangat pelan, tapi jelas. Padahal mereka tidak diperintahkan, kecuali agar menyembah Allah dengan ikhlas. Al-Bayyinah 5. Raka mendengarnya. Ikhlas. Kata itu sederhana, tapi terasa berat. Dalam perjalanan pulang, Raka berjalan di samping ibunya. Langkah mereka pelan. Bu, Raka akhirnya bertanya, kalau seseorang puasa, tapi niatnya cuma ikutan, puasanya gimana? Ibunya tersenyum tipis. Allah Maha mengetahui isi hati. Jawabnya, tugas kita jujur pada diri sendiri dulu. Kalimat itu terus terngiang di kepala Raka. Pagi mulai berjalan. Matahari naik perlahan. Lapar belum terlalu terasa, tapi ada kegelisahan di dada. Raka duduk sendirian di teras rumah. Ia teringat satu hadis yang pernah ia hafal waktu kecil, tapi jarang ia renungkan. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ia mengulanginya dalam hati, pelan, berkali-kali. Kalau niatku cuma menahan lapar, apa yang sebenarnya aku harapkan dari puasaku? Siang hari datang, haus mulai terasa, perut mulai kosong. Raka mulai merasa mudah kesal. Hal kecil terasa mengganggu. Ia hampir membentak adiknya yang ribut. Tapi tiba ia teringat ayat yang dibaca Pak Hasan subuh tadi. Ikhlas, ia menahan diri. Menarik napas panjang. Duduk, diam. Dalam diam itu, Raka menyadari sesuatu yang baru. Puasa bukan hanya menahan makan, tapi menahan reaksi hati. Sore menjelang, langit mulai berubah warna. Raka kembali ke masjid untuk menunggu maghrib. Pak Hasan duduk di pojok masjid, membaca Al-Quran. Raka mendekat. Pak, katanya pelan. Boleh tanya? Pak Hasan tersenyum. Tanya itu tanda hati masih hidup. Raka ragu sejenak, lalu berkata, kalau seseorang kuat puasa seharian, tapi niatnya salah, apa puasanya berarti? Pak Hasan menutup Al-Quran perlahan. Puasa itu ibadah hati, sebelum jadi ibadah tubuh. Jawabnya, Allah tidak butuh laparmu, Allah ingin hatimu. Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi melihat hati dan amal kalian. Raka menunduk matanya mulai berkaca. Kaca azan maghrib akhirnya berkumandang. Semua orang bersyukur. Raka meneguk air dengan perlahan. Bukan hanya lega, tapi juga tersadar. Hari pertama puasa sering kita jalani tanpa persiapan hati. Kita kuat menahan lapar, tapi lupa meluruskan niat. Padahal puasa bukan tentang seberapa lama kita tidak makan, melainkan tentang kepada siapa kita benar berniat. Jika niatnya lurus, lapar menjadi pahala. Jika niatnya kosong,
Puasa hanya tinggal rutinitas.